Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dengan majelis ilmu, dipertemukan dengan Al-Imam An-Nawawi bersama kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berada di taman dari taman-taman surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Hilaqud dzikr," majelis-majelis ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk berada di taman surga. Dan selanjutnya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah sekaligus Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih berada di penghujung bab yakin dan tawakal di dalam dalam Riyadhus Shalihin, dalam Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita telah selesai. Tapi sebelum kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bab istiqomah, ada baiknya kita mengikat pelajaran-pelajaran yang penting yang kita pelajari selama kita berada bersama bab yakin dan bab yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Karena sekali lagi bab ini adalah bab yang sangat urgent buat kita. Bab yang sangat urgent. Kenapa? Karena ini adalah kunci kebahagiaan, dan ini adalah kunci ketenangan di dalam dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini untuk memperkuat pemahaman kita dan keyakinan kita tentang bab yang satu ini, kita akan bersama sebuah hikmah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan bisa dicek dalam beberapa kitab klasik seperti Zuhudnya Al-Imam Ibn Mubarak atau Ibn Abi Dunya. Itu pun memasukkan hikmah ini. Dan sekilas info, yang memberikan hikmah adalah Abdullah bin Mas'ud, salah satu ulama sahabat yang tidak diragukan lagi. Beliau kaya akan ilmu dan hikmah. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Hadirin Allah muliakan, beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala biqistihi wa hilmihi ja'ala ar-rawha wal farah fil yaqin wal ridha. Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya, dengan sifatnya yang maha bijak, wa hilmihi, dan
kedalaman ilmunya, ja'ala ar-rawha wal farah fil yaqin wa ridha. Allah menjadikan kelapangan dan kegembiraan itu ada pada keyakinan dan keridhaan. Jadi ja'ala ar-rawha wal farah fil yaqin war ridha, menjadikan raha, jadi nyaman, tenang, jadi nyaman, lapang gitu loh, kenyamanan ya, mungkin kenyamanan dan kegembiraan itu ada pada keyakinan dan keridhaan. Keyakinan dan keridhaan. Wa ja'ala al-ham wal huzan atau wal hazan fi syakki was sakhat, dan menjadikan kesedihan dan duka itu ada pada keraguan-raguan dan ketidakterimaan terhadap takdir. Jadi Allah menjadikan kesedihan dan duka itu ada pada keraguan-raguan dan ketidakterimaan, ketidakridhoan. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ini luar biasa banget. Beliau menjelaskan salah satu kunci gembira walaupun kita lagi menghadapi ujian hidup misalnya. Gimana cara ngejalanin sebuah masalah dan ujian dengan rohah, dengan nyaman, dan bisa gembira. Ternyata kenyamanan dan kegembiraan tidak dikaitkan dengan mudahnya masalah atau sulitnya masalah, tapi dikaitkan dengan yakinkah kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan ridhokah kita dalam menjalani itu. Sebagaimana duka, kesedihan, kegalauan bukan karena masalah kita berat, bukan karena ujian kita sulit, tapi ketika kita ngejalanin itu ragu-ragu, gak yakin, dan kita gak ridho terhadap takdir, maka itu akan menjadi neraka dunia sebelum neraka akhirat. Jadi sekali lagi, kenyamanan dan kegembiraan itu tidak dikaitkan dengan mudahnya kehidupan atau lancarnya kehidupan.
kehidupan selancar apapun, tapi kalau kita nggak yakin dan kita nggak ridho, maka kita akan galau. Sebaliknya, kehidupan sesulit apapun, tapi kalau kita jalannya itu ridho aja, yakin aja, maka kita akan mendapatkan kenyamanan dan kegembiraan. Dan menariknya, kata Abdullah bin Mas'ud, ini karena sifat keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, dan kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, Rabb kita maha adil dan maha bijak. Maha adil dan maha bijak. Ayat yang saya yakin sudah banyak yang hafal dan dibaca ketika sholat. Allah berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, yang paling bijak? Hakim yang paling adil dan yang paling bijak. Makanya jemaah sekalian, salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Dan tahukah kita berapa kali nama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Berapa kali kira-kira? Berapa kali Allah memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana dan memiliki sifat kebijaksanaan yang begitu sempurna. Kira-kira berapa kali dalam Al-Quran? Kurang lebih 91 kali. Allahu Akbar. Banyak sekali. Untuk menekankan kepada kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan, yang mengatur kehidupan kita adalah yang maha bijaksana. Yang memerintahkan kita, yang mengatur kita, itu yang maha bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ketika kita disuruh melakukan sesuatu ibadah, disuruh mengerjakan sebuah amal soleh, maka kita ingat bahwa yang memerintahkan saya ini yang maha bijak. Nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, nggak mungkin perintahnya itu kontradiksi, nggak mungkin. Dan kalau Allah takdirkan sesuatu, mungkin nyesek bagi kita di awal, tapi ingatlah, yang mentakdirkan ini yang maha bijaksana. 91 kali. Pertanyaannya, yakin gak kita dengan itu? Makanya kata para ulama, Al-Hakim yang maha bijak itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, la yaf'alu syai'an abatha wala li ghairi ma'nan wa maslahatin wa hikmatin. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Allah nggak pernah melakukan sesuatu sia-sia
tanpa ada makna, tanpa ada maslahat. Maslahat itu kebaikan ya. Tanpa ada hikmah, hiyal ghayatul maqsuda bil fi'l. Justru setiap perbuatan Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Al-Imam At-Tabari, penulis kitab tafsir terbaik, tafsir At-Tabari, mengatakan Al-Hakim itu la yadkhulu tadbiruhu atau la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalal. La yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalal. Tidak ada kesalahan yang masuk ke dalam pengaturannya. Tidak ada satupun kesalahan, kekeliruan, miss yang masuk ke dalam peraturan atau ketetapan takdirnya. Gak ada. Semuanya penuh dengan hikmah. Semuanya penuh dengan pelajaran. Semuanya penuh dengan kebaikan. Kalau tidak jangka pendek, jangka panjang. Bahkan jangka pendek dan jangka panjang tentu saja. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun di jangka pendek itu kita rasa ini merugikan kita. Tapi coba kita renungkan lagi. Evaluasi lagi. Bukankah Allah mengatakan, ini ayat juga sudah kita bahas, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan, ma'a, bersama kesulitan. Yang namanya bersama itu barengan atau ketinggalan salah satunya. Barengan. Fa inna ma'al usri yusra. Allah SWT maha bijak. Maha bijak. Nah, salah satu bentuk kebijaksanaan Allah SWT, ini salah satu bentuknya. Karena Allah itu maha bijaksana. Seadil-adilnya hakim, tadi kita jelas, seadil-adilnya membuat keputusan. Ketika kita diputuskan sakit di hari-hari ini, maka itu berasal dari pemutus yang paling adil, yang paling bijak. Pada saat kita diputuskan menjalani hari-hari dengan penuh kemiskinan di saat-saat ini, maka itu diputuskan oleh pemutus yang paling bijaksana dan yang paling adil. Ketika kita mungkin ada kendala di rumah tangga kita, maka itu diputuskan oleh pemutus yang paling adil dan paling bijaksana. Dan begitu seterusnya. Kita punya kendala di bisnis kita, maka camkan kendala ini diputuskan oleh siapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, salah satu bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah tidak jadikan kenyamanan kita dan kegembiraan kita pada fasilitas atau uang atau kesuksesan materi atau bisnis yang luas atau kesehatan, sebagaimana dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah tidak menjadikan sedihnya kita karena sakit, karena kemiskinan, karena dipecat, karena isolasi, dan karena masalah rumah tangga atau keluarga. Kenyamanan dan kegembiraan itu dikaitkan dengan ridho dan yakin. Ridho dan yakin.
Sedangkan duka dan sedih itu dikaitkan dengan keraguan-raguan, tidak yakin dalam menjalani kehidupan, dan gak terima sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, jamaah? Karena kalau kenyamanan dan kegembiraan dikaitkan dengan harta, Allah gak adil. Allah gak adil. Karena betapa banyak kita lihat bahwa orang dikasih harta itu beda-beda. Dan seringkali banyaknya harta nggak ada hubungannya dengan kerja keras. Banyak kasus. Ya lo kalau mau kaya lo kerja dong. Ada orang kerja nggak kaya-kaya. Dan benar udah jungkir balik. Dan ada orang yang nggak kerja langsung kaya. Ada banyak orang di sekeliling kita. Jangankan kerja. Begitu dia lahir, kaya dia langsung. Begitu dia lahir. Begitu dia lahirnya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya asisten rumah tangga. Bahkan Anda begitu lahir langsung punya kapal. Kenapa? Karena orang tuanya kaya. Ada orang baru lahir langsung punya pulau, jamaah, pulau. Dan di waktu yang sama ada bayi lahir taruh tong sampah. Kalau itu tolak ukurnya, orang akan teriak kemana keadilan? Kalau kenyamanan dan kegembiraan dikaitkan dengan kesehatan dan kesedihan dikaitkan dengan penyakit, bisa jadi Allah nggak adil. Ada banyak orang ngejaga diri dari COVID-19 ternyata positif juga. Perlu jaga social distancing, physical distancing, pakai masker segala macam. Kena juga akhirnya. La qadarullah. Tapi ada orang, bukan berarti benar ya, tapi dia mengacukan, nggak pernah kena. Sekali lagi, itu tidak benar. Tapi ada orang kayak begitu nggak? Ada di lingkungan kita. Dan sampai detik ini nggak kena. Dan sebagian mereka, insya Allah sampai selesai COVID, ada yang nggak kena-kena. Walaupun itu sikap yang tidak tepat. Nah, bukan itu kaitannya. Kaitannya dengan di keyakinan. Yakin nggak kita? Jadi ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bab tentang keyakinan dan tawakal, beliau sedang mengajarkan kita kunci kenyamanan hidup dan kunci kegembiraan dalam menghadapi kehidupan. Itu luar biasanya ulama, baiknya ulama sama kita. Padahal beliau kenal kita aja enggak, dan kita nggak pernah balas apa-apa secara materi. Maka doa-doa yang harus kita panjatkan ke ulama-ulama kita. Dan itu sangat terlihat kan, hadirin yang Allah muliakan. Yang kita butuhkan tuh keyakinan. Yang kita butuhkan keyakinan. Makanya ketika Allah mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah pemutus atau hakim yang paling adil dan yang paling bijaksana? Ayat-ayat seperti ini akhirnya nggak menolong kita juga kalau kita nggak punya keyakinan tentang Allah. Makanya kan Allah, ketika Allah berbicara tentang kebijaksanaannya dan ketepatannya dalam menetapkan dan menghukumi, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 50? Allah katakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Wa man ahsanu minallahi hukman.
Dan siapa lagi yang bisa menetapkan lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang bisa menetapkan yang lebih baik dari Allah? Di qaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi nggak kalau semua orang, bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang yakin, nggak ada yang lebih baik daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Butuh keyakinan. Dan begitu kita yakin, semua enak, jemaah. Semua nyaman. Dan itu kan sudah kita pelajari di awal-awal bab ini ketika kita membahas tentang ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Surat Al-Ahzab 22 misalnya. Lihat bagaimana orang-orang yang yakin ketika melihat Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minuna Al-Ahzab. Kita udah bahas ayat tersebut di awal, tinggal buka Riyadhus Shalihin saja. Dan ketika orang-orang beriman melihat musuh mereka yang berkoalisi itu, berkelompok-kelompok, dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kita tinggal baca sirahnya dalam perang Ahzab. Apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa setiap orang-orang beriman pasti diuji. Maka ketika mereka melihat Ahzab, musuh mereka sangat banyak, inilah janji Allah ketika Allah menyatakan bahwa orang-orang beriman pasti diuji. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mazadahum illa imana wa taslima, dan tidak ada yang bertambah dalam diri mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti ini yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, bahwa kenyamanan dan kegembiraan bukan dikaitkan dengan kondisi tenang dan kondisi aman, bukan, tapi dikaitkan dengan keyakinan. Buktinya ketika kondisi tidak aman, mereka melihat walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang yang beriman lihat, bukan setiap orang. Allah nggak mengatakan dan ketika manusia melihat al-ahzab. Tolong ini lagi terjemahannya. Allah nggak mengatakan dan ketika manusia melihat golongan-golongan musuh yang bersekutu tersebut, enggak. Allah nggak mengatakan ketika orang munafik melihat musuh yang bersekutu tersebut, enggak. Allah mengatakan walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang beriman. Dan masih ingat, ulama mengatakan yakin itu iman itu sendiri. Ketika orang-orang yang yakin dengan Allah, yakin bahwa yang mentakdirkan mereka menyerang adalah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah ahkamul hakimin, ketika Allah putuskan kita dikepung dengan berbagai macam musuh, maka itu adalah seadil-adilnya episode pada hari ini bagi mereka. Itu adalah seadil-adilnya kondisi untuk mereka pada saat itu. Maka yang mereka ucapkan adalah hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini adalah yang Allah janjikan kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan benarlah Rasul. Dan tidak ada yang bertambah kecuali keyakinan dan ketundukan. Lihat dan kaitkan dengan surat Al-Mu'minun, surat Al-Maidah 50 tadi. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka siapa lagi yang bisa memberikan hukum lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tapi bagi orang-orang yang yakin. Gak ke setiap orang. Gak ke setiap orang. Tidak ke setiap orang. Inilah yang perlu kita camkan. Makanya Allah maha bijak deh. Kalau dikaitkan dengan harta, nggak adil. Ada orang miskin terus, ada orang kaya, nggak pernah kerja langsung kaya, dan sampai mati dia kaya, padahal nggak pernah kerja sama sekali.
Semua dari kain keluarga, kain keluarga, kain keluarga. Hidupnya cuma senang, senang, senang. Apa jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi apakah dia dapat kenyamanan? Enggak. Kenyamanan hanya untuk yang yakin dan ridho. Ada sebagian orang itu lahir dalam kondisi nggak normal. Ada yang nggak bisa dengar, ada yang nggak bisa lihat, ada yang nggak bisa bicara, ada yang lumpuh, ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya kaki. Kalau kenyamanan hidup dan kegembiraan hidup dikaitkan dengan sempurna atau tidaknya tubuh kita, nggak adil, jamaah. Makanya bukan itu poinnya. Poinnya adalah ada ridho apa enggak? Anda yakin apa enggak? Nah, begitu parameternya yakin dan ridho, itu adil. Kenapa? Karena semua bisa berkompetisi. Semua punya peluang. Sesulit apapun hidup Anda, nggak ada alasan untuk tidak bisa yakin. Kalau mau. Tapi kalau dikaitkan dengan hal-hal lain, bisa jadi udah jungkir balik nggak bisa-bisa. Kan begitu. Orang yang punya semangat juang hebat, spirit luar biasa, tapi begitu dilahirkan nggak punya dua kaki. Apakah dia bisa hadirkan dua kaki tersebut? Kalau dipakai kaki palsu ya bisa, tapi kan palsu. Kaki beneran nggak bisa. Udah kartu mati itu, nggak punya kaki. Bukan itu poinnya. Poinnya Anda yakin nggak ini yang terbaik? Anda ridho apa enggak? Ketika kita yakin dan ridho, maka ketika seseorang nggak punya kaki pun dia akan nyaman dalam hidup dan gembira aja. Bahkan bisa jadi lebih gembira dan nyaman daripada orang yang bisa lari. Orang yang bisa sepedaan. Kan gitu. Dia nggak bisa sepeda. Dia nggak bisa mampir ke tukang lontong sayur atau bubur ayam, kan begitu, ngiter-ngiter, nikmatin minggu pagi. Tapi ketika dia ridho, tenang dia, nyaman. Itu keadilan Allah. Makanya banyak orang berpikir Allah nggak adil karena salah menentukan parameter kenyamanan dan kegembiraan. Ya Allah, kenapa saya ditakdirkan begini? Saya cacat dan seterusnya. Saya nggak bisa dengar, saya nggak bisa lihat, dan saya nggak punya uang untuk operasi. Padahal saya nggak salah apa-apa. Kenapa saya dibuat begini? Hadirin, ketidaknyamanan kita itu bukan karena Allah hilangkan salah satu anggota tubuh kita, tapi karena kita tidak yakin bahwa inilah yang terbaik buat kita, dan kita tidak ridho bahwa pasti ini yang paling tepat buat kita, dan kita nggak yakin bahwa ada banyak hikmah yang besar, ada banyak keuntungan yang besar. Jangan salah menentukan tolak parameter kenyamanan dan kegembiraan. Ini bukan tentang masalah. Ini bukan tentang penyakit. Ini bukan tentang kekurangan secara duniawi. Ini tentang kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian gak suka ini yang terbaik buat kalian, dan yang kalian inginkan itu buruk buat kalian. Lalu kita kaitkan ayat yang sering banget kita ulang ini, Al-Baqarah 19, dengan misalnya An-Nisa 87, wa man ahsanu minallahi haditha. Waman asdaqu minallahi haditha. An-Nisa 18. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan siapa lagi yang lebih benar ucapannya dibanding firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakinlah kita. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar ucapannya? Artinya nggak ada yang lebih benar dari Allah. Kalau Allah bilang baik, maka baik.
Kalau Allah bilang akan tolong, Allah akan tolong. Kalau Allah berfirman inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kalau Allah mengatakan fa in karihtumuh fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dan apabila kalian tidak suka, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka itu justru Allah jadikan darinya kebaikan yang banyak. An-Nisa ayat 19. Yakin gak bahwa ini sebenar-benar ucapan? Gak mungkin meleset. Kenapa? Karena Allah Al-Hakim. Kalau kalian tidak suka terhadap sesuatu yang Allah takdirkan, fa'asa, maka pasti apa yang kalian tidak suka itu Allah jadikan darinya kebaikan yang banyak. Cuman Anda nggak yakin. Kebaikan yang banyak. An-Nisa 19. Di terakhir-terakhirnya itu. Seyakin apa kita dengan ayat ini? Kalau kita yakin, hidup kita nyaman. Oh, aku nggak suka banget sih dengan kondisi begini, tapi aku yakin Allah akan jadikan banyak kebaikan dari kondisi ini. Kan begitu jemaah. Dan begitu kita yakin, lega kita, plong, nyaman. Dan itu yang dialami para sahabat kan. Ketika dikepung setelah perang Uhud. Atau ketika mau diserang ketika pasca Uhud. Dan ayat yang dibawakan Imam Nawawi, alladzina qala lahumun nas. Dan orang-orang Ali Imran ada dalam Riyadhus Shalihin 177-174, makanya kata ikat nih. Orang-orang yang dikatakan oleh sebagian manusia innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu mereka dikasih info, ditakut-takutin bahwa manusia sedang berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka takutlah. Ayat kedua dalam bab yakin dan tawakal ini, ayat yang kedua. Maka takutlah kepada mereka tersebut. Apa kata mereka? Fazadahum imana. Alih-alih takut, tapi iman dan keyakinan mereka semakin bertambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik al-wakil yang dilimpahkan urusan kepadanya. Dan Allah akan selesaikan. Dan akan diselesaikan. Ini tentang keyakinan jemaah. Seyakin apa kita dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ridho dalam menjalani itu semua. Begitu kita yakin bahwa ini pasti terbaik buat kita. Dan kita ridho, sesulit apapun kita akan nyaman. Dan kita akan bahagia. Dan sebaliknya, walaupun banyak banget kemudahan yang Allah kasih ke kita, tapi kalau kita ragu-ragu, benar gak ya, ragu-ragu terus, gak ada keyakinan, apa iya ini yang terbaik buat saya, misal begitu, lalu kita gak terima takdir Allah, disitulah kita akan tersiksa, dan terus tersiksa. Sekali lagi, kita berinteraksi dengan Al-Hakim yang maha bijak, yang seluruh perbuatannya pasti mengandung hikmah dan maslahat, gak mungkin ngasal. Makanya kan orang-orang beriman itu ketika menghadapkan sesuatu
dalam kehidupannya, maka ucapan mereka apa yang Allah firmankan di akhir-akhir surat Ali Imran ayat 191. Ayat 191. Mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan ini batila, tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan, tanpa ada kebaikan. Engkau tidak mungkin menciptakan kondisi ini sia-sia. Engkau nggak mungkin menciptakan kondisi ini untuk menyengsarakan saya. Engkau tidak mungkin menciptakan kondisi ini untuk menghempaskan saya. Engkau nggak mungkin menciptakan kondisi ini untuk menyingkirkan saya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau nggak mungkin menciptakan ini untuk kebatilan, untuk kerusakan, seberat apapun dan sesulit apapun. Pasti ada hikmah. Itu keyakinan orang-orang beriman. Pasti ada hikmah. Pasti ada kebaikan. Pasti ada maslahat untuk kita. Lalu kita subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau maha suci dari sebuah perbuatan-perbuatan buruk. Itu maknanya. Engkau maha suci dari semua perbuatan-perbuatan buruk. Engkau maha suci dari ketetapan yang setengah-setengah, ketetapan yang merugikan, ketetapan yang menghancurkan. Pasti ini baik buat saya. Lalu kita minta, faqina adzabannar. Maka tolong jaga dan lindungi kami dari siksa api neraka. Itu syiarnya orang-orang beriman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sudahkah kita mengucapkan kalimat ini ketika kita sedang berada dalam kondisi yang berat dan sulit, dan lalu kita yakinkan diri kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan. Tidak mungkin menciptakan karena untuk sebuah kebatilan, untuk sebuah kerusakan. Gak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah sama sekali. Maha suci Engkau ya Allah dari perbuatan buruk, dari perbuatan yang merusak, dari takdir yang bisa menghancurkan saya. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu orang-orang yang yakin. Makanya mereka terus optimis. Mereka akan maju terus. Dan bukan hanya maju dalam kondisi hati yang babak belur, enggak. Hati mereka nyaman, rauh. Wal farah, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Mereka bisa ngadepin itu dengan nyaman dan dengan gembira. Bukan dengan tekanan begitu loh. Enggak. Dengan nyaman. Kenapa? Karena mereka ridho. Makanya itu kan yang kita baca setiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Rabbku. Kita sudah jelaskan apa arti Rabb. Secara umum Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Jadi saya ridho apapun yang kamu atur ya Allah hari ini gitu loh. Kan kita baca itu zikir pagi petang. Itu artinya apa? Saya ridho apapun yang engkau atur buat hari ini buat saya. Aku ridho. Ada masalah jam 8 misalnya. Ingat dong doa pagi petang kita. Saya ridho. Oke, kita jalan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata ada masalah jam 1 siang. Raditu billahi rabba. Ini diatur sama Allah. Allah ahkamul hakimin. Saya yakin. Karena Allah yang maha bijak dalam memutuskan. Dan saya ridho kalau begitu. Karena saya yakin saya ridho. Dan saya serahkan urusan ini kepada Allah. Dan kita banyak alamin itulah jamaah sekarang. Coba kita evaluasi ya. Dalam hidup kita seringkali
Kita ada masalah jam 9 pagi misalnya. Kita udah panik tuh, ribet segala macam. Jam 1 siang, itu masalah hilang sendiri. Artinya, bukan kita yang mengurai. Ada orang lain mengurai, selesai semua. Jadi kan rugi, kita udah buang-buang waktu, panik dari jam 9 sampai jam 1. Ternyata masalah itu diurai sendiri sama Allah. Kan begitu. Atau misalnya contoh yang dia ada kendala, ada masalah di jalan, akhirnya dia kehilangan flight, kehilangan penerbangannya. Coba bayangkan perasaan seseorang yang berpacu dengan waktu untuk ke bandara dan akhirnya nggak dapat flight tersebut. Perasaannya secara umum ya, kita nggak bicara person per person, tapi secara umum kalau kita di posisi itu, gimana perasaan kita? Kita nggak nyaman, kita panik, kita kesal, kita mungkin nyalahin siapa yang ngambat kita waktu itu, segala macam. Begitu ketinggalan pesawat, kita lihat berita ada masalah dengan pesawat tersebut di atas. Kita langsung sujud syukur. Itu kita dapat berita 3 jam setelah 3 jam setelah kendala itu. Jadi selama 3 jam kita nggak nyaman dalam hidup, kita kesal, kita marah, dan pada akhirnya kita sujud syukur, dan semua itu bukan karena effort kita. Benar nggak sih? Jadi 3 jam itu kita setengah jungkir balik, kesel, marah, dan akhirnya 3 jam berikutnya, 4 jam berikutnya kita sujud syukur, bersyukur banget sama Allah, dan semuanya itu nggak ada karena upaya kita sama sekali. Contoh ini mungkin agak ekstrim, tapi itu kejadian kan. Dan kita punya contoh-contoh sehari-hari lagi atau keseharian yang lain, dan intinya sama. Akhirnya kita tuh buang-buang waktu untuk kesal, untuk marah, untuk kecewa, untuk galau, padahal semua diurai sama Allah dan bukan dari effort kita. Seringkali diatur sini, atur sini. Ternyata ini maksudnya. Ya Allah, bersyukur banget ya. Jadi saya buang-buang waktu, saya dimarah-marah. Jadi ini bagus. Nah, orang yang yakin itu dia tidak akan menghabiskan waktu untuk itu semua, karena dia yakin dari awal. Saya tahu ada seorang begitu, itu dia ada kendala di tol yang membuat dia itu hampir ketinggalan pesawat. Nggak ada masalah dengan pesawatnya, dan akhirnya dia nggak ditinggal. Tapi bayangin kondisi seperti itu membuat setiap orang masuk kotak drama, ya kan? Kalau udah mepet banget, dan dia sangat mepet sampai ke Suta waktu itu. Dan kalau dia ditinggal pesawat, maka dia nggak bisa masuk ke negara tersebut karena visanya habis. Dan itu bermasalah dengan studinya. Artinya dia harus masuk ke negara tersebut di flight itu. Kalau enggak, visa selesai. Dan kalau visa selesai, dia nggak bisa masuk lagi. Dan kalau dia nggak bisa masuk lagi, akan ada masalah yang serius dalam studi sosok tersebut. Itu waktu itu saya udah sampai bandara, saya teleponin beliau, itu tenang jemaah. Tenang. Kita tanya, antum ada di mana? Qadarullah, tadi ada kendala di tol. Jadi begini. Kita bilang, ini tinggal berapa menit lagi? Dia cuma qadarullah masyafa'al. Tenang. Yang panik teman-temannya. Yang panik tuh kita nih gimana nih? Terus bicara sama sama orang maskapai, tolong tunggu, ini teman kita orang baik dan sebagainya, walaupun dia nggak kenal juga dan mungkin nggak ada hubungannya juga. Mana ada pesawat mungkin 1 orang. Tapi semuanya berikhtiar. Yang ada masalah tenang. Karena itu juga bukan karena kelalaian dia. Dia udah on time, dia berangkat, tapi ada masalah di jalan. Kita ingatkan, Ustaz, antum jangan nganggap ini remeh loh. Nanti studi antum bermasalah ke depan. Beliau bilang, iya saya tahu. Tapi qadarullah masyafa'al. Habis gimana? Saya udah berusaha on time, terus ada masalah. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Kalau ngomong itu setelah di pesawat, oke lah. Banyak orang bisa gitu. Tapi
ngomong begitu pada saat drama kehidupan itu berjalan, oh itu nggak mudah jamaah. Apalagi studi besarnya, cita-cita besarnya itu dipertaruhkan. Tapi tenang, subhanallah. Yakin. Itu tadi. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu Allah jadikan kebaikan yang banyak dari hal tersebut. Seyakin apa kita dengan itu? Itu yang membuat kita plong, nyaman, happy, bahagia walaupun kondisi susah, kondisi berat, baik sakit, finansial, bisnis, rumah tangga, dan lain-lain, keluarga. Tugas kita berjuang, gak usah mikirin ribet-ribet, berjuang dan berzikir, berjuang dan berzikir. Kita kebanyakan mikir, zikirnya kurang, akhirnya galau. Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti ada gimana? Nanti anak-anak makan apa? Nanti aku ditinggalin. Nanti aku gimana? Siapa yang suruh banyak mikir? Mikir tuh boleh, tapi semua yang overdosis itu nggak bagus. Lebih baik kita gunakan waktu yang sedikit ini dalam hidup kita untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Makanya itu tadi, kita harus ingat bahwa Allah itu ahkamul hakimin, pemutus yang maha adil dan paling adil. Dengan terus mengingat ini, itu akan lebih enak dalam menjalani hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi Allah maha adil. Kesedihan dan kegalauan kita bukan karena masalah, tapi kita kurang yakin dan kurang ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang susah itu hidupnya tenang, hadirin. Ada banyak orang yang diisolasi itu tetap nyaman hidupnya. Lebih nyaman daripada orang yang negatif tes swabnya. Kenapa? Karena Allah maha adil. Ketika dikaitkan dengan keyakinan dan ridho, semua bisa berkompetisi, semua bisa mendapatkan. Bahkan kompetisi yang tidak menjatuhkan, kan ini kompetisi sehat karena semuanya bisa jadi pemenang. Bukan harus bukan mengalahkan yang lain lalu sikut yang lain agar kita yang jadi pemenang satu-satunya. Enggak, semua bisa jadi pemenang karena yakin dan ridho untuk semua lapisan masyarakat, yakin dan ridho untuk semua elemen, yakin dan ridho untuk si kaya dan si miskin, yakin dan ridho untuk yang positif dan negatif, yakin dan ridho untuk yang sehat dan yang sakit, yakin dan ridho untuk yang bisnisnya lagi naik maupun yang bisnisnya lagi drop, yakin dan ridho untuk yang dipecat atau yang di layoff atau yang dipertahankan oleh perusahaan. Semuanya bisa. Itulah keadilan Allah SWT sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yakin dan ridho untuk yang punya pasangan dan yang jomblo, semua bisa. Yang bikin nyesek kan bukan karena kita jomblo. Yang bikin nyesek kita nggak terima takdir Allah dan kita nggak yakin bahwa di saat yang tepat kalau kita tetap berikhtiar dan berjuang dan itu kita akan dapat. Dan begitu juga betapa banyak orang yang punya pasangan jatuh karena nggak yakin sama Allah. Intinya bukan itu. Intinya ridhokah dan yakinkah kepada Rabbul Alamin. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita masih berusaha mengikat bab ini karena bab ini mahal sekali. Bab ini tuh mewah sekali dan sangat relatif dan berhubungan dengan kondisi kita sekarang. Semoga bermanfaat, khususnya berbicara. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Disampaikan karena ini amanat ilmu yang harus kita berikan, dan marilah kita belajar bersama dan berusaha mengamalkan apa yang kita ucapkan atau yang kita dengar di majelis atau di kajian
atau di halaqah ilmu. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan pahala buat kita semua, menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.